adalah anugerah kenikmatan dan kebahagiaan, itu rezeki. Anugerah kenikmatan kebahagiaan itu rezeki. Rezeki dibagi dua, menjadi rezeki zahir maupun rezeki batin. Pada malam Jumat yang lalu kita sudah mengkaji tentang sumber rezeki yang Allah anugerahkan kepada makhluknya. Yang pertama adalah yang sudah Allah tetapkan rezeki itu. Yang kedua, yang rezeki itu harus diusahakan, ya, harus diusahakan. Dan digarisbawahi sebelum Abi membahas tentang rezeki, bahwa rezeki yang paling besar Allah anugerahkan kepada kita ada kekuatan iman wal Islam dan inayah pertolongan Allah untuk bisa melaksanakannya. Itu rezeki yang paling besar. Nah, untuk membuka rezeki selanjutnya, ya, mari kita sampai pada kajian ketiga tentang rezeki yang Allah berikan kepada makhluknya, khususnya kepada manusia. Kita mulai dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, wa inna rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuhu. Sesungguhnya bagi kita, bagi hamba Allah yang mengalami yang menjadikan halangan rezeki ini ada daripada perbuatan dosa-dosa yang diperbuat. Jadi orang susah itu karena perbuatan dosa-dosa yang dilakukannya. Oleh karena itu pada poin yang ketiga diambil dari keterangan Quran dari surat Nuh ayat 10 dan ayat 11 serta ayat 12, terbukalah pintu rezeki. Maka kalau ingin terbuka rezeki, ya baca Quran. Apalagi kalau kita mengkaji beberapa ayat keterangan tentang Quran. Nah, surat Nuh ayat 10, ya, ayat 10, ayat 11 dan ayat ke-12, ya. Di dalam surat Nuh ayat ke-10, ayat ke-11 dan ayat ke-12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu ghafurur rahim. Yang artinya di dalam ayat ke-10 ini Allah SWT berkata, dan Allah Tuhan kita berkata, faqul tastaghfiru rabbakum, maka kita mohon ampunlah kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala. Innahu kana ghafura, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Innahu kana ghafura, Allah itu maha pengampun. Pada ayat 11 tentang kunci rezeki ini yang diterangkan di dalam surat An-Nuh ayat 11, yursili samaa, Allah akan mencurahkan dairan alaikum midrara, maka Allah akan anugerahkan dari langit itu untuk kamu hujan yang lebat yang berkah. Yursili, ya, Allah akan menurunkan, mencurahkan samaa dari langit alaikum bagi kamu midrara, hujan yang lebat membawa keberkahan. Jadi hujan itu berkah, ya, hujan itu rezeki. Bayangkan kalau tidak ada hujan. Ini doa daripada yang diterangkan oleh Nabi Nuh kepada makhluknya. Allah Taala berkata kepada beliau, Allah menyampaikan, maka memohon ampunlah kamu kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Nanti setelah engkau memohon ampun kepada Allah, Allah akan anugerahkan kepada kamu semuanya hujan dari langit yang deras yang membawa berkah, ya, yang membawa berkah. Kemudian pada surat yang ke-12, ya, pada ayat ke-12, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yumditkum
bi amwalin wa banina, maka Allah akan menganugerahkan kepada engkau harta-harta, anak-anak, waj'alakum jannatin, dan akan menganugerahkan untuk engkau kebun-kebun yang luas. Ya, waj'alalakum anhara, dan Allah akan menganugerahkan kepada kau sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Wa yumdikum, Allah akan anugerahkan kepada apa? Bil mali, harta yang banyak. Jadi kunci daripada rezeki yang pada poin selanjutnya adalah memperbanyak baca istighfar. Wa yumdikum bi amwali wa banina, dan anak-anak, waj'al lakum, waj'alkum apa yang menjadikan buat kamu itu jannatin. Apa itu jannatin? Kebun-kebun, sawah. Waj'al alaikum, waj'alkum apa itu? Anhara, yaitu sungai-sungai yang mengalir. Maka dari keterangan surat Nuh dari ayat 10 sampai ayat 12 ini, Allah menerangkan kepada kita, kalau kamu ingin banyak rezeki, maka berbanyaklah membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan kata Rasul, yang menghalangi bagian rezeki kita adalah karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Wa inna rajula rizqa bidzambi yusibu, dan sesungguhnya yang menghalangi rezeki manusia adalah daripada perbuatan dosa-dosa kita. Tapi ada ini orang-orang kafir, orang-orang murtadun, orang-orang yang durhaka tapi rezekinya banyak. Nah, dijawab ini adalah bahwa rezeki itu bagian dari rahmatnya Allah, cintanya Allah. Di dalam kalimat Asmaul Husna ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada semua makhluk di muka bumi ini. Baik makhluk yang durhaka, yang murtad, yang munafikun, semua dapat nikmat sama. Tapi Ar-Rahimi itu Allah berikan rezeki itu nanti untuk di akhirat kelak. Maka kalau kata bahasa Kisandri, bismillahi ngawiti ingsun dibaca dengan Allah. Ar-Rahman tur kang paring nikmat gede ing dalam dunia, Ar-Rahimi tur kang maparing nikmat cilik ing dalam akhirat takwa. Maka bismillah Ar-Rahim itu cuma dipilih, disaring akhirat itu hanya sedikit yang masuk surga, yang banyak masuk neraka. Ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang masuk surga. Amin. Nah, jadi saudara-saudara yang Abi sayangi, perbanyaklah istighfar. Di dalam surat Nuh ayat 10, 11 dan 12 itu, ya, Allah sudah terangkan tadi siapa yang banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan anugerahkan kepadanya harta yang berlimpah ruah. Wa yumdikum bil amwali, Allah akan tambahkan bagi mereka anugerah harta yang banyak. Wa banina, anak-anak yang banyak. Ya. Dan Allah akan berikan waj'alkum, untuk mereka itu apa? Jannatin, kebun-kebun. Waj'alkum apa? Anhara, dan Allah siapkan bagi mereka sungai-sungai yang mengalir. Maka kunci daripada rezeki yang bisa kita kaji daripada keterangan Al-Quran adalah kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan ngubah nafsu, ya. Ini ripuh pagi-pagi nyetel dangdut, joget, betul, joget, nggak punya duit pusing. Tapi saya perlu kenyang dengerin lagu. Setuju tidak? Setuju tidak? Dengar lagu. Jangan kebanyakan melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya. Tapi itu orang-orang kafir bagaimana? Mereka itu memang surganya di dunia.
Ad-dunya jannatun kafirun, surga itu orang kafir itu surga, dunia itu surganya orang kafir. Wasinul mu'minun, dan itu penjaranya orang Islam, karena orang Islam ada batasan. Tapi orang-orang yang mendapatkan rahmat ar-Rahman saja, walaupun mereka nikmat dunia, mereka tidak akan dapat kenikmatan yang jelas, yang paling nikmat yang dalam akhirat, ya dapat ketenangan batin. Tidak ada orang-orang kaya yang bukan taat kepada Allah, sekalipun dia itu kaya raya, dia tidak akan merasakan hatinya tentram. Beda orang Islam. Orang Islam walaupun hidupnya hanya biasa-biasa saja, tapi punya ketentraman hati yang paling pokok. Tenang, hidup ini indah, kan begitu. Itu orang kaya. Orang kaya, lesa kina kasodel dua kina nafsi. Kaya itu bukan yang banyak harta benda, tapi kaya itu hati dulu yang tenang. Bagaimana hati mau tenang kalau banyak melakukan perbuatan yang sia-sia? Rezeki pengen banyak, pekerjaan banyak yang sia-sia kita lakukan. Kita lagu saat ini buat apa? Bukan fanatik. Ini hukum demi Allah. 4 mazhab mengatakan lagu-laguan itu haram. Cari kitab yang menghalalkan tentang lagu-laguan. Kenapa? Karena bisa bikin lalai, kita lupa kepada Allah. Dan orang-orang penyanyi itu tidak ada hidupnya bahagia. Tidak ada. Semua orang-orang tukang ahli-ahli musik itu bukan kita menghujat mereka, ini hukum. Kalau kita suka lagu, boleh-boleh saja selama tidak berlebih-lebihan. Apapun yang berlebih-lebihan bikin kita cilaka. Lihat, kita bukan menghujat semoga Allah mengampuni dosanya, tapi kita tidak tahu artis-artis ya yang meninggalnya kecelakaan, yang meninggalnya pengen minum alkohol dulu ada, ya, yang sakit dia minum alkohol dulu supaya karena nggak kuat nan sakit, berulih perasaan dia minum alkohol dulu karena nggak kuat sakit, kasih aku wine, kasih aku whisky, mati dan naudzubillah. Pulang dari dugem tabrakan mati, naudzubillah. Jadi semua tukang-tukang musik itu kecuali yang tobat kepada Allah seperti gitarolis atau penyakit lain yang tobat kepada Allah bagus, tapi orang-orang yang bersibuk naudzubillah wa tsumma naudzubillah min dzalik. Jadi api bukan fanatik, silahkan kalau kita suka musik silahkan, cuma jangan kababang, tahu kababang itu berlebihan. Apapun berlebihan tidak baik. Nah, bolehlah 10 menit, 15 menit bolehlah, tapi hitung sama kita. Kita pengen hidup senang di dunia, tapi kita lebih banyak berbuat maksiat. Bagaimana kita mau dapat dunia? Malam kita bisa nonton bola semalaman, coba baca tasbih, baca Quran 10 ayat atau 5 ayat saja. Atau main game semalaman kuat, pagi-pagi udah sholat subuh, ngantuk. Waktunya orang zikir wirid, subuh Allah berkahi, Allah kudusun subuhun. Allah sudah bilang subuh itu adalah saat waktu yang baik. Tidur, karena malamnya begadang main game, atau karena malamnya begadang main catur, atau karena malamnya main gaplek. Karena malamnya nonton bola bisa begadang, tapi ketika kita zikir buat munajat kepada Allah SWT kita berat. Kenapa? Hidup pengen bahagia, hidup pengen banyak rezeki. Bagaimana mungkin itu terjadi? Yang aku rezeki itu Allah. Ya kecuali kita jalan pintas, korupsi kita ujung-ujungnya masuk penjara. Naudzubillah min. Jadi saudara-saudara Abi yang Abi cintai, Abi bukan orang yang baik, tapi sama-sama marilah kita belajar baik. Abi bukan orang soleh, tapi sama-sama kita belajar jadi orang soleh. Jangan pernah mengaku-ngaku itu baik dan soleh. Kata semua kehidupan manusia hanya Allah SWT yang menilai. Tapi mari kita belajar ilmu, mengkaji ilmu untuk bahan renungan kita. Karena apapun adalah kuncinya yang harus kita cari. Rezeki kuncinya kita cari. Ya, kemarin sudah kita apa? Rezeki kuncinya apa? Zikir, baca ini, baca ini, baca ini. Nah sekarang kunci rezeki yang diterangkan Al-Quran apa? Perbanyak istighfar. Ya, usahakan jangan kurang. Ya, sehari semalam itu 1000 kali minimum. Ya, banyak istighfar seperti syahidul istighfar. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika
wa wadika mastata'tu ajika min syarri ma suratu wa laka bi limatika adaya wa widzabi fa'fili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau istighfar yang diajarkan oleh Imam Haddad, Astagfirullahaladzim bisyari sam'i, ya Allah aku mohon ampun kepada dari keburukan pendengaranku. Astagfirullahaladzim bisyari basari, ya Allah aku mohon ampun daripada penglihatanku, dosaku mau sesuatu yang bukan hak. Astagfirullahaladzim bisyari fi'li, Allah aku mohon ampun kepada semua perbuatanku. Astagfirullahaladzim bisyari qauli, Allah aku mohon ampun keburukan lisanku, ngomel-ngomel, marah-marah nggak jelas. Nah itu ingat, marah itu bagian daripada terhambatnya rezeki kita. Orang yang banyak marah itu ya terhijab rezekinya, terhijab rahmatnya, kecuali marah yang hak. Kalau marah yang hak boleh. Marah yang hak misalnya begini, kita kepada anak, kepada orang yang salah marah, tapi kalau namanya marah bakal jelas, dikit-dikit marah. Apa sih yang bikin kamu marah-marah? Orang makin marah energinya jelek. Kalau marah yang hak boleh. Rasul juga marah, cuma marahnya Rasul merah mukanya. Kita dengan kata-kata boleh, cuma jangan marah-marah, dikit-dikit marah. Itu menjauhkan kita daripada rezeki, ya. Apalagi pagi-pagi marah-marah, marahin orang, ya kita wah orang sakit hati, ya Allah sakit hati aku sama dia, kok dia begitu, ya Allah marah sama saya. Ada ganjalan kita dengan manusia, doa kita tidak dijawab Allah SWT. Ya, jaga. Jadi saudaraku yang hadir tempat ini, ya, istighfar itu kunci daripada kuncinya rezeki. Maka mulai saat ini perbanyaklah baca istighfar di antara zikir-zikir yang lain. Kalau bisa kita sholat tobat, ya 2 rakaat sholatan tobatan nasuha. Setelah itu baca istighfar, astagfirullahaladzim li wali walidayya wa li sabil huqi wajibat alaya. Taubat ta'abi dhalim la yamliku nafsudar wa nafal mautan wa la hayatan wa la nusura ikfili junubi ya rahman rahim ya wasi'al maghfir sama Allah ampun. Kalau orang banyak istighfar, insya Allah rezekinya sama Allah dicukupi, amin. Ya, orang yang banyak melakukan maksiat, melakukan dosa, ya ingat ya, dosa itu salah satu penghambat datangnya rezeki kepada kita. Jadi kalau kita pengen lancar rezeki, usahakan ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang banyak bertobat dan banyak mensucikan diri. Kalau Allah sudah cinta, ya Allah aku perlu rezeki ini, ya Allah aku mau bayar ini, aku mau punya kebutuhan ini, ya Allah. Insya Allah dari mana saja Allah akan cukupi kebutuhan kita, ya. Jadi kalau kita galau, hati kita kacau, pusing, berarti kita banyak dosa, ya. Jadi nilainya, kacanya, atau kompasnya, atau petunjuknya sekarang gini. Orang yang dirahmati Allah, insya Allah hatinya akan selalu tenang. Tapi kalau hati kita galau, hati kacau terus nih, pusing, waduh, emosi, nah berarti diri kita sedang di dalam banyak dosa. Maka cepat kita istighfar. Ini ya catatan. Ini petunjuk. Kalau orang yang sedang dirahmati Allah, hatinya tenang, indah hidup ini. Tapi kalau hatinya galau, gundah gulana, gelisah, kacau balau, berarti dia sedang berada jauh dari rahmat Allah SWT. Maka cepat istighfar. Kalau bisa baca Quran. Quran itu ma'wa syifa rahmatil mu'minin wa la yazidu zalimin. Wa nunazzilu minal Quran ma'wa syifa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimin khasara. Abi kurang lihat penglihatannya, tapi jika Allah Abi usaha bagaimana? Cuma kita Qurannya gede, kalau mata kurang tidak ada gede. Seperti apa? Jangan tinggalkan Quran, karena Quran itu akan jadi cahaya di kubur kita. Jangan tinggalkan Quran, karena Quran itu bisa mendatangkan rahmatnya Allah SWT. Jangan tinggalkan Quran, karena Quran itu ma'wa syifa, akan jadi obat penghilang daripada kebingungan susah. Jangan lihat teks lagu saja, apalkan teks lagu, tidak akan mati, tidak akan dibawa tuh lagu tuh. Ya, dan ingat akhir daripada bicara Abi, lagu itu bisa menjurus kepada kesulitan hidup. Lagu ini bisa menjadikan salah satu doa buat kita. Ya, hidup sengsara, dia bilang, akhirnya dia menderita terus dengan nyanyian. Nyanyian itu akan jadi doa. Oleh karena itu saudara-saudara yang kami sayangi, ya, insya Allah kalau kita banyak membaca kalamullah, membaca istighfar,
membaca sholawat, usahakan sholat duha, insya Allah Allah akan ringankan hidup kita ini, Allah akan bikin hidup ini jadi indah. Amin. Hari ini kita sama-sama saling mendoakan biar hidup kita berubah. Ya, ingat pengajian yang lalu Allah sudah berfirman bahwa Allah tidak akan merubah nasib kaum suatu bangsa jika Dia tidak merubahnya sendiri. Ya, kalau Dia tidak ada niat buat berubah, begitu saja indah-indah saja, tidak akan pernah berubah. Mulailah pagi kita baca istighfar, baca tasbih, ya, walaupun hanya 3 ayat 4 ayat, bacalah Quran. Insya Allah orang yang banyak mensucikan diri, orang yang banyak bertobat, orang yang banyak ingat dengan dosa, hatinya akan dirahmati Allah. Orang yang banyak amal pada Allah, insya Allah Allah akan mencintainya dan Allah akan menugerahkan kemudahan dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Amin. Amin. Itu yang bisa Abi sampaikan. Jadi besok baca istighfar berapa kali? 1000 kali, jangan kurang ya. Kalau bisa sekali baca, tapi kalau tidak bisa tuntut aja deh. Cuma astagfirullah, 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 astagfirullah. Apa sih Ustaz? 2 tasbih pagi lohor, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Asar 200, isya maghrib 200, isya 200, 1000. Beres. Apalagi kalau kita setiap hari pagi baca 1000, mau lebih cepat lagi. Itu kunci rezeki, itu baca istighfar. Tadi Allah ya sudah terangkan ya. Jadi siapa yang banyak bertobat kepada Allah, Allah akan berikan harta benda, Allah akan berikan kebun-kebun, kenikmatan, keindahan. Barakallahu fikum, insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya. Biar khusus untuk Abi dan keluarga Abi. Ya, Abi bukan menggurui, tapi semata-mata apa yang Allah ilhamkan kepada Abi, Abi sampaikan untuk semuanya ya. Urusan orang hidup ini sebelum Abi akhiri bicara Abi. 5 orang yang sudah mendapatkan kenikmatan hidup. Yang pertama, tidak pernah sibuk ngurusin orang lain. Yang kedua, tidak akan pernah cari puji-pujian dari manusia. Yang ketiga, orang yang sudah menikmati hidup itu adalah orang yang berpikir bagaimana bisa membahagiakan orang lain. Itu. Yang keempat, orang yang sudah menikmati hidup itu adalah dia tidak pernah berpikir tentang hari besok, hari ini dia nikmati, dia syukuri, lakukan apa yang terbaik untuk hari ini. Dan yang kelima, orang yang bisa menikmati hidup ini adalah orang yang selalu bisa mensyukuri dan meridai apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu nikmat hidup, tidak ada yang lain. Ya, insyaallah nasihat Abi berguna untuk Abi dan untuk semuanya. Abi kalam datang baik datang dari Allah, kesalahan keburukan dari Abi yang tidak luput dari kesalahan dan kebodohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.